kelompok 4 akan mempresentasikan tentang paradigma sosiologi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nur Anggreni akan menjelaskan tentang paradigma sosiologi hukum. Menurut Donald Black, hukum dalam sudut pandang sosiologi adalah kontrol sosial pemerintah. Dengan kata lain, hukum merupakan kehidupan normatif dari suatu negara dan warganya, seperti perundang-undangan, proses pengadilan, dan putusan pengadilan. Sedangkan sosiologi sendiri itu adalah cabang ilmu sosial yang berhidup pada ilmu filsafat. Profesor Zainuddin Alim mengatakan bahwa paradigma sosiologi hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak sekedar menurut normatif saja, seperti yang ada dalam undang-undang, tetapi juga melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Langsung saja saya di sini Eti Wulaning Arum akan menjelaskan tentang hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan mengajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum harus mampu memenuhi ukuran moral tertentu dan ia tidak layak disebut hukum apabila memperlihatkan kegagalan-kegagalan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan untuk mengeluarkan aturan. Yang kedua, kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik. Yang ketiga, kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut. Yang keempat, kegagalan karena membuat aturan yang saling bertentangan. Yang kelima, kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur. Yang keenam, kegagalan karena sering melakukan perubahan. Yang ketujuh, kegagalan untuk menyelesaikan aturan dengan praktik penerapannya. Donald Black, salah seorang sosiologi hukum Amerika terkemuka, sama sekali menolak untuk membicarakan nilai-nilai, sebab sosiologi hukum seharusnya konsisten sebagai ilmu mengenai fakta, sehingga segala sesuatunya harus hanya didasarkan pada apa yang dapat diamati dan dikualifikasikan. Berseberangan dengan Donald Black, maka Phillips dan kawan-kawannya dari Berkeley berpendapat bahwa hakikat dari hukum justru terletak pada karakteristik dari hukum sebagai institusi yang menunjang dan melindungi nilai-nilai. Sejak hukum menjadi cagar nilai, yaitu tempat nilai dan moral disucikan, maka bangsa-bangsa pun berbeda dalam praksis hukumnya. Sosiologi hukum harus menghadapi kenyataan tersebut apabila ia ingin menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut. Bangsa Indonesia juga mengalami konflik nilai-nilai dalam hukum. Di satu pihak ingin hidup dengan mendasarkan kehidupan berorientasi kepada nilai-nilai komunal seperti musyawarah, tetapi pada waktu yang sama disadari atau tidak digunakan doktrin besar rule of law dalam sosiologi hukum. Konflik seperti itu dijelaskan dari interaksi antara nilai-nilai tertentu dengan struktur sosial di mana nilai-nilai itu dijalankan. Struktur sosial ini adalah realitas sosiologis yang merupakan modal suatu bahasa untuk memahami dan mempraktikkan perlindungan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sani Camelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai ideologi. Karl Marx mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Lalu ideologi hukum sendiri sebagai paradigma tidak membicarakan hukum sebagai suatu lembaga yang netral. Peter Gabel dan J. M. Feynman menempati perubahan-perubahan dalam sosial ekonomi yang memunculkan ideologi berbeda dan yang pada gilirannya membentuk konsep tentang kontrak. Ideologi tersebut berfungsi untuk melegitimasi praksis kontrak dalam konteks tatanan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Legitimasi kontrak pada abad ke-29 adalah ideologi tentang persaingan bebas sebagai konsekuensi dari interaksi antara individu secara sukarela, yang pada dasarnya bebas dan sederajat satu sama lain.
konsekuensi yang dimaksud tersebut adalah pemisahan hukum kontrak dari hukum tentang pemilikan dan hukum tentang hubungan yang bersifat konsensual. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Rozako. Di sini akan menjelaskan subbab mengenai hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 saat ini. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional, di mana hukum lebih merupakan pembadaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat atau sebagai kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik. Secara pasti, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Ross Q. Pound yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal dengan sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisannya berjudul Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence. Program Pound tersebut makna sosiologisnya terlihat pada sifatnya yang pertama yaitu lebih diarahkan kepada bekerjanya hukum daripada kepada isinya yang abstrak. Yang kedua, memandang hukum sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan dianggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha sedemikian itu. Yang ketiga, lebih menekankan pada tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum daripada sanksinya. Yang keempat yaitu menekankan bahwa aturan-aturan hukum itu harus lebih dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat daripada sebagai kerangka yang kaku. Adapun langkah-langkah dalam rekayasa sosial itu antara lain yang pertama mendeskripsikan situasi yang dihadapi dengan baik. Yang kedua yaitu analisis terhadap penilaian-penilaian mengenai situasi tersebut dan menentukan jenjang susunannya. Yang ketiga, melakukan verifikasi hipotesa-hipotesa. Dan yang keempat, pengukuran efek hukum yang dibuatnya. Sesungguhnya, proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus-menerus. Proses yang bersambungan terus itu mengandung arti bahwa temuan-temuan dalam pengukuran akan menjadi umpan balik untuk semakin mendekatkan hukum kepada tujuan yang ingin dicapainya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Irawan akan membahas tentang pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Yang pertama adalah kelompok-kelompok sosial dengan hukum. Kelompok-kelompok sosial dimaksud adalah suatu aktivitas yang dilakukan atau dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Sebagai contohnya yakni Yayasan Masyarakat Indonesia Baru atau YAMIBA. Hukumnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga sosial yang dimaksud adalah suatu lembaga yang diakui keberadaannya dalam masyarakat. Contohnya desa. Hukumnya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dan yang ketiga adalah stratifikasi. Stratifikasi dimaksud adalah pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat, namun
Stratifikasi dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum seperti pasal 27 Undang-Undang 1945, yaitu hukum tidak membeda-bedakan meskipun kenyataannya ada lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Yang keempat adalah kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan yang dimaksud diatur oleh hukum. Sebagai contohnya, dapat diungkapkan bahwa Presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang 1945. Dan yang kelima adalah interaksi sosial. Interaksi sosial yang dimaksud adalah hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial. Dan yang keenam adalah perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial dimaksud adalah yang pertama, perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan yang kedua, perubahan hukum menimbulkan perubahan sosial seperti Undang-Undang Narkotika tahun 1976 sebagai perubahan dari ketentuan peninggalan Belanda, di mana bukan hanya pemadat tetapi juga penanam dan pengedar mendapat juga hukuman yang berat. Juga khusus menyangkut masyarakat petani yang tadinya tidak mengetahui bahwa tanaman ganja itu dilarang, petani juga tahu apa itu narkotika. Dan yang ketujuh adalah masalah sosial. Masalah sosial dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah hukum sosiologis. Yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum yang berbicara tentang hakikat manusia dan masyarakatnya. Artinya bagaimana perilaku itu sendiri yang justru ada dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Lebih spesifik lagi, hukum yang bercorak sosiologis ditandai dengan karakter-karakter bahwa pandangan hukum sebagai satu metode kontrol sosial. Hukum dalam kenyataan aktualnya atau realitas sosial dan pentingnya memanfaatkan sosiologis terhadap hukum itu sendiri. Dalam Profesor Zainuddin Ali dikatakan bahwa paradigma atau model sosiologi adalah hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan menunjukkan nilai-nilai yang dijunjungi tinggi oleh masyarakatnya. Menurut Fuller, hukum tidak dapat diterima sebagai hukum kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Ideologi sebagai paradigma tidak membicarakan hukum sebagai suatu lembaga yang netral. Dunia menjadi sangat tersentak pada waktu menyaksikan praktek negara Jerman Nazi sebagai negara hukum. Ternyata negara hukum Jerman tidak menghalangi praktik untuk melakukan genosid terhadap ras Yahudi. Kritik juga ditunjukkan kepada para praktek yuris yang telah menjadi budak teknis yuridis dari dominasi suatu ideologi yang immoral. Hukum sebagai rekayasa sosial
atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20. Tidak seperti halnya dalam suasana tradisional. Di dalam hukum lebih merupakan pembedaan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah tertanam dalam masyarakat. Hukum sekarang sudah menjadi sarana yang sangat dengan keputusan politik. Secara pasti, penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipelopori oleh Roscoe pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal dengan sebagai program aliran hukum sosiologis. Sekian dari presentasi kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.